2 lapis monggo. Tapi kalau sekiranya jenazah ini gemuk, kita memakai 3 lapis. Lapis yang pertama kita taruh di atas tali. Kita pastikan talinya berjumlah 7. Nanti kita terapkan untuk tali kucir, kemudian bagian leher, kemudian tangan pasti berbu ya, kemudian bagian pusar, kemudian bawah di lutut dan di mata kaki, dan paling bawah yaitu untuk kuncir bawah. Ini yang kain lembar pertama. Kemudian yang lembar kedua itu kita agak serokan yang kenapa kita menaruhnya di atas agak lebar? Karena di atas itu nanti biasanya untuk siku, pas pertemuan siku itu biasanya membutuhkan kain mori untuk lebih lebar. Jadi untuk yang bagian atas itu kita lebarkan. Mau pakai 2 lapis atau 3 lapis? 2. Kemudian kemarin saya pas di tabungan itu dulu, posisi kain mori ini sudah ditata dan jenazah sudah ditaruh di atas, dan itu tidak dipindah-pindah lagi. Kalau di tempat saya itu jenazah di bawah ini, nanti kalau sudah jadi bawah di atas lagi. Nah, kemarin itu kan enggak. Jadi untuk ya seperti itu. Di tempat saya belum berbeda. Di tempat saya masih di bawah. Nanti setelah jadi pojok pindah ke atas meja lagi gitu. Sebetulnya Rami langsung tumpang ya. Tapi ini ditoto. Nggih, betul. Pak Rinpun. Ora sah nggih. Dari bar mandi wis ditoto langsung tinggal set. Nggih. Kemudian kain basahan itu kita taruh di sekitar panggul ke bawah. Ini jenazahnya perempuan kan? Iya. Kemudian cawat ya, celana. Ini sudah kita bentuk sedemikian rupa. Di dalamnya sudah ada kapas memanjang, kapas agak tebal memanjang, dan sudah kita taburi dengan kapur barus. Ya. Itu kita kasih tali. Kenapa talinya Pak ada lagi? Berarti talinya 8. Ini tali tidak kaitung ya. Ini tali untuk cawat. Dan nanti kita ikat, tapi cuma sekedar diikat biasa, tidak ditali api. Kemudian yang selanjutnya jilbab kita posisikan nanti sekitar di atas jenazah, kepala jenazah ya. Ini kalau jenazah perempuan seperti itu naruhnya, tapi kalau jenazahnya laki-laki, bagian yang ujung runcing ini ditaruh di atas. Kalau laki-laki kebalik dulu ya. Ini berlari. Laki-laki. Laki-laki nanti itu langsung ditaruh di depan kepala, kemudian diikat gitu ya, kayak pakai kodam gitu. Sekarang dibalik lagi dulu ya. Ini jenazahnya perempuan ya. Ini kita bentuk seperti jilbab nanti. Kemudian ini kita pasang baju. Bajunya berdiriin dulu ya. Digelar dulu di atas. Bentuknya seperti ini. Itu kita sobek ya, tengahnya kita sobek. Bentuknya seperti itu. Ini nanti untuk bajunya. Kalau ukurannya, Bu? Ukurannya disesuaikan. Oh, Jenazahnya seberapa? Kita lupa tahu ya. Biasanya disesuaikan lupa tahu. Disesuaikan gitu. Wes pikir nggih nek dhewe gari nyangkat. Terus Kemudian jenazah sudah siap kita kafani. Ini jenazahnya tadi
Kalau jenazah rambutnya panjang, kita kepang jadi 3 deh, tapi nggak usah dipakein pita, nggak usah dipakein. Cukup dikepang saja di bagian kanan, kiri, dan tengah. Kemudian disesel kayak gitu ya supaya rapi. Oh, nggih, monggo. Kemudian dari atas, saat kita mau menaruh kapas-kapasnya, kita tidak diperbolehkan membuka ini jenazah ya. Kita buka dari yang akan kita pasangi, lubang hidung, lubang telinga, kemudian mata. Ini mata dan mulut itu kapasnya agak lebar dan kita beri bubuk kapur barus. Kemudian yang terakhir bagian wajah itu terakhir setelah bagian hidung, mata, telinga, mulut kita kasih kapas, kemudian bagian muka. Kemudian kita ke bawah itu bagian leher kanan kiri, payudara kanan kiri, kemudian ketiak kanan kiri. Ini ibu-ibu kalau mau pakai kapas yang lebih panjang monggo silakan. Ini kapasnya standar nih yang kita pakai. Kemudian bagian pusat, kemudian pergelangan tangan itu kita untelkan. Kita balutkan memutar ya, memutar. Siku dan kemudian di jari-jari itu sela-sela jari-jari itu kita kasih juga kapas. Jadi jari-jari kita membuat kapas sebanyak 16 untuk tangan dan kaki. Enggak. Ini tok. Muka ini. Muka, hidung iya. Kuping iya sama muka. Payudara. Ora ini karo wis mboten iki. Oh, karo nggih. Pak isih pondok kali kok iki. Delala pas kula tau. Dadi kula paham. Bar praktek karo praktek. Ini kan ada pusat kemaluan yang dan mengalami persendian pembusukan terlebih dahulu. Jadi diberi kapas dulu. Yang bawah belum dikasih sekalian dikapasin dulu aja. Jangan dibuka ya. Kalau ini kenapa ditutup ya supaya ibu bisa perso semua. Bagian cangkok kita naikkan, kemudian kita tali cukup sekali aja, tidak usah ditali pati. Kemudian bagian lutut itu juga melingkar. Bagian pergelangan kaki juga melingkar dan sela-sela jari kaki itu ada 8 itu juga kita kasih kapas. Jadi 16 kalau 16 jadi 16. Setelah itu kita mulai dari atas yaitu memasang jilbabnya. Memasang jilbab dibuat secantik mungkin ya. Ampun ngantos apa? Omong-omongan. Kemudian baju kita tangkupkan di depan badan jenazah. Baju, setelah baju basahan juga kita tangkupkan. baju ini Setelah selesai yang ada di tubuh si jenazah, kita mulai
kain kafannya. Kita mulai dari sebelah kanan. Kalau dalam posisi seperti ini, seyogianya ada yang satu di atas jenazah dan satu di bawah jenazah, supaya nanti kain morinya itu bisa kencang, tidak berlipat-lipat. Setelah kanan, kemudian kain mori yang sebelah kiri kita terlampungkan, kita rapikan. Karena mbak kau mesti ini kalau neng tengah terus Ditarik. tadi Kenceng. Iki sing Kemudian yang kain lapis Nggih. kedua kita terlampungkan, satu di atas dan satu di bawah sambil merapi-rapikan. Kain ini kita tarik, yang di atas dan di bawah ditarik pelan-pelan dan dirapikan. Kemudian bagian atas setelah ditarik sambil dirapikan ya, itu langsung ditali. Nalinya di sebelah kiri nggih. sebelah kiri. Nggih, di sebelah kiri dan jangan tali kaki. Untuk tali nanti ada di sebelah kiri semua dan dalam keadaan tali wangsul maupun tali mati. Ampun di tengah deh, apalagi di bagian kanan nanti menyulitkan orang yang membuka pas di yang lahannya. Tali yang ketiga itu di siku, deh. Kemudian diikut pergelangan kaki dan tali bagian bawah. Ibu-ibu, kalau misalnya jenazah ini yang kita roti ini dilalai, kok ada luka, itu di bagian setelah tubuh si jenazah itu bisa kasih underpad. Underpad seperti yang kita pasang di awal tadi ya. Misalnya ada luka koreng atau luka yang mengeluarkan darah atau mengeluarkan nanah seperti itu, kita bisa menaruhnya underpad sebelum ke kain mori. Jadi supaya cairan yang keluar dari tubuh itu tidak membasahi kain morinya. Kalau di rumah sakit mungkin kalau korban kecelakaan diberi plastik ya. Kalau misalnya kemarin terakhir saya itu mengkafani simbah-simbah itu karena lukanya sudah 16 tahun, beliau tidak bisa kemana-mana, jadi di tubuhnya itu sudah ada beberapa luka. Itu kemarin dikasih underpad itu 2, jadi bagian tangan dan bagian paha itu sudah ada lukanya. Jadi kemarin dikasih underpad seperti itu supaya cairannya tidak merembes ke kain morinya. Setelah selesai, kita beri wangi-wangi. Wangi-wanginya diusahakan yang anti alkohol, yang non alkohol, ya.